What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Dean James, Joey Pellu, dan Emil Audero resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah setia di KBRI Italia. Senin 10 Maret tahun 2025, ketiga pemain memakai setelan jas hitam saat mengucap janji setia untuk bangsa Indonesia. Namun, partisipasi mereka pada pertandingan melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret di kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia masih menjadi tanda tanya. Ketiganya harus lebih dulu melakukan pindah federasi ke PSSI. Dean James dan Joey Pellu dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB dengan Emil Audero mengubah asosiasinya dari Federasi Sepak Bola Italia FIGC. Menarik untuk ditunggu aksinya ya, The Otters. kedua, Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum kembali tercoreng oleh perangai anggotanya yang terjerat kasus Asusila adalah Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tak hanya itu, alumnus SMA Taruna Nusantara Angkatan 9 itu juga mereka aksi bejatnya. Lalu videonya dikirim ke situs porno Australia. Kasus ini menambah daftar panjang keterlibatan anggota kepolisian di kasus kejahatan seksual. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Bambang Rukminto mengatakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus memecat Fajar sebagai polisi dan mengadilinya secara hukum pidana. Gimana menurut kalian, The Otters? Ketiga. Kekalahan telak 1-5 yang dialami Timnas Indonesia dari Australia memicu reaksi dari netizen. Sebagian besar warganet meluapkan kekecewaannya dengan beragam komentar. Para pencinta sepak bola kesal dengan hasil minor yang dialami skuad Garuda era Patrick Kluivert. Kehadiran Kluivert sebagai pelatih anyar Indonesia diharapkan bisa menularkan filosofi total football era Timnas Belanda. Namun, warna permainan itu tak nampak di laga Australia versus Indonesia. Hasil ini membuat Indonesia turun di peringkat keempat klasemen sementara Grup C dengan 6 poin. Indonesia kalah selisih gol dari Arab Saudi yang berada di posisi keempat. Yuk, semangat Timnas Indonesia untuk laga berikutnya. Jaksa Agung Said Burhanuddin memastikan akan memperberat hukuman 9 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero. Dia menjelaskan tidak menutup kemungkinan para tersangka juga akan dihukum mati. Burhanuddin menjelaskan alasan 9 tersangka itu diperberat hukumannya karena seluruh tersangka melakukan perbuatan pidana di masa COVID-19 yaitu tahun 2018 sampai 2023. Kita akan melihat hasil selesai penyidikan ini. Kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan. Dalam situasi COVID, dia melakukan perbuatan itu. Dan tentunya, ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan, dalam kondisi yang demikian, bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu, kata Burhanuddin dikutip Minggu 9 Maret tahun 2025. Gimana? Setuju gak, The Otters? Proses Kelima. hukum terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan layang tol Sheikh Mohammed bin Zayed MBZ masih berlangsung di pengadilan. Tindakan korupsi ini diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar 510 miliar rupiah akibat pengurangan volume dan penurunan kualitas jalan yang dibangun. Selain dampak finansial, tol ini juga tidak dapat digunakan oleh semua jenis kendaraan sebagaimana yang telah dirancang dalam desain awal. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung Kejagung dan telah menyeret sejumlah pejabat ke dalam tahanan. Dalam persidangan, jaksa meminta Kristianto untuk menjelaskan perhitungan kerugian negara akibat korupsi ini. Menurutnya, kerugian muncul karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Gimana menurut kalian, The Otters? Revisi Keenam. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia RUU TNI yang tengah dibahas di Komisi 1 DPR RI kembali menjadi sorotan. Proses pembahasan RUU TNI ini memiliki dinamika yang cukup signifikan, sebab didukung berbagai fraksi di DPR, namun ditolak oleh koalisi masyarakat sipil. Dalam revisi ini dibahas 3 poin, yakni Pasal 3 yang mengatur tentang kedudukan TNI, Pasal 53 mengenai batas usia pensiun, dan Pasal 47 terkait dengan prajurit aktif yang bisa menduduki jabatan sipil. Akin Therapy, Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa RUU TNI berpotensi memunculkan dui fungsi ABRI,
hingga menurunkan kualitas demokrasi. Selain itu, pembahasan RUU TNI di DPR RI juga dinilai dikebut dan digelar diam-diam. Gimana menurut kalian, Dioters? PSSI Setuju. merilis skuad sementara untuk laga Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret. Berikut skuad sementara Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memanggil nama-nama yang selama ini sudah jadi langganan Timnas Indonesia. Pemain-pemain yang mayoritas sudah mengiringi perjuangan Indonesia di babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali dipanggil. Dari nama-nama baru, terdapat Ole Romeni. Pemain yang baru saja resmi jadi warga negara Indonesia WNI itu masuk dalam skuad lawan Australia dan Bahrain. Selain itu ada pula nama Septian Bagaskara. Septian dinilai tampil bagus bersama Dewa United di Liga ke-1. Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.